Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Septia dengan NIM O1A1178080 dari Fakultas Farmasi Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Biokimia Farmasi. Baik, kita langsung saja. Di sini ada beberapa istilah, yaitu glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Bagi yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi aerobik di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi atau ATP dalam keadaan anaerobik. Glukosa kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP. Hati dapat mengubah asam laktat menjadi glukosa. Kemudian ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses fosfolirase glikogen oleh pengaruh enzim glikogen fosfolirase sehingga dilepaskan glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Langkah terakhir adalah defosforilase glukosa 6-fosfat oleh pengaruh enzim glukosa 6-fosfatase sehingga terbentuk glukosa. Kemudian ada glikogenesis, proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Reaksi di awal dengan proses fosfolirase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Itu menurut Nurhayati DKK 2017. Kemudian selanjutnya, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Selain itu, proses anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah melepaskan energi. Meskipun anabolisme dan katabolisme saling bertentangan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena seringkali hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Itu menurut Diana DKK 2017. Kemudian, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Di sini ada detail perhitungan apabila satu molekul glukosa mengalami respirasi aerob. Di sini dapat dilihat secara jelas gambarnya. Kemudian di sini ada rumus yang menggambarkan respirasi aerob adalah C6H12 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O ditambah dengan energi. Telah diperoleh hasil dari 10 NADH di mana diketahui bahwa satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, jadi total ATP yang diperoleh yaitu 30 ATP dan diperoleh 2 FADH 2 pada siklus Krebs di mana satu molekul FADH2 menghasilkan 2 ATP, yaitu total yang diperoleh yaitu 4 ATP. Sedangkan total ATP diperoleh 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP tambah 4 ATP menghasilkan 38 ATP. Bisa dilihat pada gambar. Di sini bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada detail perhitungan apabila satu molekul glukosa mengalami respirasi anaerob.
bisa dilihat pada gambar. Kemudian jumlah ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerob lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob karena proses respirasi aerob tidak menggunakan oksigen sehingga sel tidak memiliki akseptor elektron alternatif untuk memproduksi ATP. Sehingga proses respirasi anaerob disebut sebagai proses fermentasi alkohol dan hanya menghasilkan 2 ATP. Di sini dapat dilihat fermentasi alkohol, kemudian ada fermentasi asam laktat. Kemudian kita menuju kepada keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidase menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih ada atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan dibawa menjadi lemak yang akan disimpan di jaringan di bawah kulit atau jaringan adiposa. Kemudian energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan proteinnya, yaitu setiap gram mengandung 9 kcal. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi cadangan bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Di otak, badan keton adalah sumber penting dari energi saat berpuasa. Semua dari hasil energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas dan juga berpikir. Kemudian penyakit terkait gangguan metabolisme. Di sini saya mengambil metabolisme lipid atau lemak. Yaitu ada penyakit obesitas. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan saat ini terdapat lebih dari 1 miliar penduduk dunia mempunyai berat badan lebih atau overweight dan sedikitnya 300 juta dari mereka mempunyai berat badan dalam kategori obesitas. Saat ini sangat jelas terlihat bahwa obesitas mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan. Sebagaimana yang diperoleh dalam suatu studi yang menyebutkan bahwa hampir 10% dari seluruh total biaya kesehatan di suatu negara terserap pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Beberapa kondisi medik yang serius dialami oleh penderita obesitas. Banyak penyakit dapat dikaitkan dengan obesitas, misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, stroke, dan beberapa penyakit kanker lainnya. Perkembangan obesitas berkaitan dengan terjadinya hiperinsulinemia, resistensi insulin, dan terganggunya metabolisme lipid. Dan umumnya pada penderita obesitas terjadi resistensi insulin yang disebabkan oleh faktor genetik maupun kondisi lingkungan. Selain itu, metabolisme lipidnya juga terganggu, baik asam lemak, trigliserida LDL maupun FLDL. Kelebihan asupan gula terutama dalam bentuk glukosa maupun fruktosa tinggi dapat menyebabkan terbentuknya pengendapan lipid di berbagai jaringan lemak. Kadar asam lemak bebas atau free fatty acid dalam plasma yang tinggi juga berperan penting dalam menyumbangkan perkembangan resistensi insulin pada obesitas yang menyertai penderita diabetes tipe 2. Kejadian ini ditunjukkan oleh berlebihnya akumulasi lemak dan asam lemak bebas pada jaringan non-adiposa seperti liver, jantung, otot, skelet, ginjal maupun pembuluh darah. Kondisi seperti ini juga memperlemah fungsi sel sehingga mempercepat terjadinya disfungsi sel, bahkan kematian sel yang dikenal sebagai fenomena lipotoksisitas. Obesitas berkaitan erat dengan diabetes tipe 2 karena kadar asam lemak dalam tubuh merupakan faktor prediktor kuat untuk terjadinya resistensi insulin. Dalam kasus obesitas, komposisi lemak
otot meningkat, sehingga terlebih lagi pada penderita diabetes tipe 2, studi menggunakan mikroskop elektron menampakkan adanya pengecilan ukuran mitokondria sel otot pada penderita diabetes tipe 2. Dalam hal ini, lemak tidak secara langsung menyebabkan resistensi insulin, namun di hasil gliserol dan fatty acid coat yang berasal dari asam lemak otot akan meningkatkan seramid intramuskular dan secara langsung berpengaruh pada glukosa, uptake, dan metabolisme di otot. Kemudian di sini ada beberapa pengobatan obesitas. Yang pertama, golongan agonis adrenergik. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan ini adalah sympathomimetic drugs seperti benzetamin, dietilpropion, dan petenin yang kesemuanya bersifat seperti norepinefrin. Beberapa obat pada golongan ini bekerja dengan mekanisme yang berbeda, termasuk menghambat reuptake norepinefrin dari granul sinapnya sehingga mempunyai efek memperlambat timbulnya rasa lapar atau pada saat makan menimbulkan rasa kenyang yang cepat. Kemudian yang kedua ada sibutramine. Obat ini merupakan golongan serotonin norepinefrin reuptake inhibitor yang dapat bekerja secara sentral dan perifer serta diizinkan oleh FDA dan agensi internasional lain untuk digunakan dalam jangka panjang. Obat yang semula dikembangkan sebagai antidepresan ini bekerja menekan pusat lapar dan meningkatkan rasa kenyang. Obat ini dimetabolisme di hepar oleh enzim sitokrom P450-3A4 dan sebagian besar diekskresi melalui ginjal. Kemudian yang ketiga ada obat orlistate. Obat ini bekerja menghambat lipase gastrointestinal sehingga dapat menghidrolisis dan memperlambat absorpsi trigliserida dari saluran cerna. Obat ini menunjukkan kemampuan dalam menghambat absorpsi lemak hingga 30% dan kondisi ini bergantung dengan besarnya dosis yang digunakan. Baik, ini adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam pengambilan jawaban. Dan baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.